Maraknya tempat pekat. Pekat ini penyakit masyarakat. Sepertinya terus bertambah. Mohon disampaikan laknat Allah bagi pemimpin, tokoh, ulama adat yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak berusaha menghilangkan, menutup tempat pekat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar. Kalau kalian biarkan perbuatan mungkar itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, musibah, bala. Setelah musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kalian pun berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena kalian tak melakukan nahi mungkar. Kalau ada orang talak 3, setelah itu dia tetap serumah, maka dia berzina. Nenek mama diam, ustadz diam, alim ulama diam, maka laknat sudah halal jatuh kepada mereka. Dan ketika azab itu datang, tsunami ketika datang, tak bisa membedakan mana rumah imam, mana rumah penghuni zina. Kenapa? Dia ratakan semua. Yang datang itu tsunami, belum Sumanto lagi datang. Kalian datang ke tanah lapang, pakai baju putih, pakai sepatu putih, pakai sajadah putih. Kalian doa, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan nahi mungkar. Maka duduk bersama, jangan main hakim sendiri, panggil Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Polisi, Satpol PP, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Ini mau dikemanakan? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kan ada lagunya. Selama ini kan kalau orang berdakwah selalu kalimatnya amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Pak Muzamil sudah lengkap belum itu? Kalau di Quran ada 3 loh. Iya, dakwah khair, amar ma'ruf nahi munkar. Ojo amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau amar ma'ruf itu pekerjaannya pemerintah dan yang punya otoritas, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, itu amar ma'ruf. Karena amar itu artinya memerintah. Jadi otoritas untuk memerintahkan, mewajibkan orang atau melarang orang, itu namanya amar. Itu pun ma'ruf. Itu pun harus ma'ruf. Ma'ruf itu apa dari kata? Sesuatu yang sudah dikenal, jadi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itu boleh diperintahkan. Jadi ada 3 ya, dakwah khair, al khair. Nomor 2 amar ma'ruf, 3 nahi mungkar. Mungkar itu juga sesuatu yang diingkari, sesuatu yang harus diingkari. Nah, ada 3 macam bentuk kata. Kalau khair itu pokoknya mengajak kebaikan, bukan memerintahkan. Jadi nek sesama kita, wong cilik, wong rakyat biasa kaya awakmu karo aku, itu kerjaannya adalah dakwah khair. Kalau lengkapnya ya dauna ilal khair. Kalau amar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ya'muruna bil ma'ruf itu adalah haknya orang yang diberi mandat oleh rakyat. Apa dia majelis ulama, apa dia camat, apa dia bupati dengan perdanya, apa dia presiden dengan kepresnya. Itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar bareng-bareng. Ya rakyatnya, ya pemerintahnya nahi mungkar, mencegah sesuatu yang seharusnya kita ingkari. Misalnya apa, mang bojo turun di gedung lurung lo ya. Lagi oleh ya poso bengi-bengi ya, ngeloni babi. Kon biasa kon. Ya ana alasan iki mbane tak pangan, anu tak keloni ngono ya, tapi yo gendeng kon babi kok dikeloni ya. Susu dadi babi temenan kon kok. Ya, ngono ya Rek ya. Sallallahu alaihi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan diberikan mentah-mentah kepada orang akhirnya menjadi hukum rimba. Nggak bisa dong. Ada dikemas dulu, ada aturannya. Saya wilayahnya amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu tidak perlu minta izin lagi, itu terserah saya nolong orang kok. Tapi kalau nahi mungkar itu harus diatur dengan undang-undang, nggak bisa dong. Satu, harus kita sepakati kemungkaran itu apa. Dikiranya kemungkaran itu kemungkaran dalam ideologi, kemungkaran dalam paham bahasa agama. Sehingga ketika ada orang bikin gereja, dia namanya kemungkaran, dia keliru. Orang bikin gereja bukan kemungkaran namanya dong. Masa orang bikin tempat ibadahnya kemungkaran? Jadi kemungkaran itu tindakan-tindakan kriminal. Siapa yang tugasnya? Pak Polisi itu. Bukan saya, tugasnya hanya melaporkan, Pak terjadi demikian, bukan saya menangani sendiri mukulin orang. Ya, kemungkaran dalam bahasa agama kamu, ya berjudi kemungkaran, melacur kemungkaran. Tapi bukan Anda menghukumi, bukan begitu caranya. Jadi kita bagi tugas, saya Kiai amar ma'rufnya, Pak Polisi nahi mungkarnya gitu. Kalau dua-duanya saya ditugaskan nahi mungkar juga, banditnya pakai pistol, saya memang enggak ya, konyol dong aja. Kalau saya dikasih tugas amar nahi mungkar, gimana pistolnya dong? Itu aja dong, udah ada surat perintahnya, nggak bisa. Apalagi nembak orang,
yang bawa sekarang sama polisi bawa bedil aja mesti ada isi formulir dulu kok. Iya. Pelaunya kurang saya ditanya kemana pelaunya, gimana lagi ada aturannya jadi semacam itu. Apalagi ngerusak rumah orang lagi. Ya plus pelacur. Tapi bukan Anda nggak boleh ngerusak rumah orang dong. Iya. Iya. Maling ya maling motor, tapi dibakar hidup-hidup bayang kayak jadi sate Pak. Dosa besar mana dosanya mencuri motor dengan membunuh orang? Ya kan nggak pakai logika. Bagaimana arahan para ulama terhadap umat apabila mereka sedang diperintah oleh pemerintahan yang zalim kepada umat? Teman-teman Intel siap-siap nyatat ya. Saya ditanya, Ustadz takut nggak dengan Intel? Saya bilang saya sudah lama berdekatan dengan Intel sejak kuliah dulu. Intel apa? Intel Pentium. Man ra'a min ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Coba lihat bunyi ati'unya berapa kali? 2 kali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga nggak ada ati'unya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada ati'u? Mana ayat itu apa? Taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul, taat kamu pada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Begitu maknanya kata ulama. 2 ayat sebelumnya baca. Apa ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah dan adil. Kalau dia mungkar bagaimana? Ya kita harus tegakkan keadilan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, dia lihat diam saja. Falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Tapi dengan hati diam bukan selamat. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Mau buat rumah yang kokoh, mau buat beli mobil yang kencang, kenapa ketika iman pilih yang paling lemah? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu nggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat munkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas.
Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku.